Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisatin dari kelompok 5 NIM 055 Akuntansi 2018A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asersi dalam laporan keuangan. Menurut ISA 315, asersi adalah representasi oleh manajemen baik secara eksplisit maupun implisit yang terkandung dalam laporan keuangan. Representasi ini digunakan auditor untuk memperhatikan berbagai salah saji dalam laporan keuangan yang mungkin terjadi. Representasi oleh manajemen yang paling umum dikenal adalah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Representasi umum tersebut mengandung beberapa asersi. Dampak dari asersi-asersi laporan keuangan yang salah yaitu, jika manajemen memberikan asersi yang salah, dampaknya bisa berupa angka-angka yang dinyatakan terlalu rendah atau understate, atau terlalu tinggi atau overstate. Kesalahan manajemen dalam asersi laporan keuangan mempunyai dampak kuantitatif dan kualitatif, sehingga auditor harus memperhatikan asersi laporan keuangan. Asersi-asersi ini berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari berbagai unsur dalam laporan keuangan. Beberapa contoh dari asersi. Yang pertama, semua aset dalam laporan keuangan benar-benar ada. Yang kedua, utang merupakan kewajiban entitas. Yang ketiga, semua transaksi penjualan telah dicatat dalam periode terjadinya. Perkenalkan, nama saya Alfian Khalifatun Solihah, NIM 180806940015 dari kelas akuntansi 2018A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari asersi, kelompok asersi untuk jenis-jenis transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Yang pertama, ada asersi untuk jenis transaksi, dan yang kedua ada asersi untuk saldo akun. Asersi untuk jenis transaksi sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah occurrence, yaitu transaksi dan peristiwa yang sudah dicatat, benar-benar terjadi dan merupakan transaksi dan peristiwa dari entitas yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada completeness, yaitu semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat dan sudah dicatat. Yang selanjutnya ada akurasi, yaitu angka-angka, jumlah-jumlah, dan data lain yang terkait dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat dengan akurat. Yang selanjutnya ada cut-off, yaitu transaksi dan peristiwa dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Yang terakhir ada classification, yaitu transaksi dan peristiwa dicatat dalam akun yang benar. Yang selanjutnya ada asersi untuk saldo akun. Yang pertama ada existence, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas benar ada. Yang kedua ada rights and obligation, yaitu entitas memiliki dan menguasai aset, dan utang merupakan kewajiban entitas. Yang ketiga ada completeness, yaitu semua aset, liabilitas, dan ekuitas yang harus dicatat, sudah dicatat. Yang terakhir ada valuation and allocation, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas dicatat pada laporan keuangan dalam jumlah yang benar. Semua penyesuaian untuk penilaian dan alokasi telah dicatat dengan benar. Selanjutnya, di sini ada kelompok asersi yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang pertama, asersi occurrence, rights and obligation, yaitu transaksi, peristiwa, dan hal-hal lain yang sudah diungkapkan dalam laporan keuangan memang terjadi dan berkaitan dengan entitas yang bersangkutan. Yang kedua ada completeness, yaitu semua pengungkapan yang seharusnya dicantumkan memang sudah dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada classification and understandability, yaitu informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat dan pengungkapan dinyatakan dengan jelas. Yang terakhir ada accuracy and valuation, yaitu informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan dengan wajar dan dalam jumlah yang benar. Yang selanjutnya ada materi mengenai penerapan asersi dalam area laporan keuangan.
Asersi untuk eksisten atau occurrence berada untuk jenis transaksi, saldo akun, dan penyajian pengungkapan. Sedangkan asersi jenis completeness ada di jenis transaksi, saldo akun, dan penyajian pengungkapan. Untuk asersi rights and obligation hanya ada di saldo akun dan penyajian pengungkapan. Yang selanjutnya ada accuracy or classification terdapat di jenis transaksi dan penyajian pengungkapan. Yang selanjutnya ada cut off, hanya ada di jenis transaksi. Yang selanjutnya ada classification and understandability untuk jenis transaksi dan penyajian pengungkapan. Dan yang terakhir jenis asersi valuation and allocation berada di saldo akun dan penyajian pengungkapan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita NIM 049. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Berikutnya, kita akan membahas tentang asersi gabungan. Dalam ISA 315 membolehkan auditor menggunakan asersi seperti dijelaskan sebelumnya, atau dengan cara yang berbeda, sepanjang semua aspek yang dibahas dalam sebelumnya telah tercakup. Untuk memudahkan penggunaan asersi dalam entitas kecil, asersi-asersi ini dapat digabungkan. Penggabungan asersi ini terdapat 4 kombinasi, di mana kombinasi ini memudahkan penerapan pada 3 kategori, yaitu jenis transaksi, saldo akun, dan penyajian serta pengungkapan. Berikut adalah kombinasi-kombinasi asersi gabungan tersebut. Pertama, completeness. Segala sesuatu yang harus dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan telah dicakup. Tidak ada aset, tidak ada utang, tidak ada liabilitas, tidak ada transaksi yang belum dicatat atau diungkapkan, tidak ada catatan dalam laporan keuangan, tidak ada yang hilang atau dihilangkan atau tidak lengkap. Kemudian, existence, di mana penjelasannya, segala sesuatu yang harus dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan memang ada pada tanggal yang bersangkutan dan memang harus dicakup. Aset, utang, dan liabilitas, transaksi, dan hal-hal lain dalam pencatatan laporan keuangan memang ada, terjadi, dan terkait dengan entitas. Berikutnya, accuracy and cut off. Penjelasannya, semua liabilitas, pendapatan, beban, dan hak atas aset merupakan kewajiban atau kekayaan entitas dan telah dicatat dalam jumlah yang benar dan dialokasikan ke periode yang benar. Juga telah dilakukan pengklasifikasian dan pengungkapan yang benar dalam laporan keuangan. Selanjutnya, yang terakhir adalah fee valuation, di mana penjelasannya sebagai berikut. Aset, liabilitas, dan ekuitas dicatat dalam jumlah atau nilai dalam laporan keuangan. Penyesuaian untuk penilaian atau alokasi yang diperlukan karena sifatnya atau sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan telah dicatat sebagaimana mestinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asersi dalam auditing. Dikutip dari ISA 315 alinea 25 dalam terjemahan bebas, auditor wajib mengidentifikasi dan menilai resiko-resiko salah saji yang pertama pada tingkat laporan keuangan, lalu yang kedua pada tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya. Laporan keuangan mengandung berbagai asersi. Asersi ini dapat digunakan auditor untuk menilai resiko di tingkat laporan keuangan maupun di tingkat asersi. Penilaian resiko di tingkat laporan keuangan. Resiko salah saji yang material pada tingkat laporan keuangan cenderung bersifat pervasif atau bisa disebut tersebar luas, dan karena itu mencakup semua asersi. Yang kedua, resiko kesalahan penyajian material dapat
terjadi di dua tingkat, yaitu yang pertama ada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Di sini ada dua, yaitu resiko bawaan dan resiko pengendalian. Di mana resiko bawaan lebih tinggi untuk beberapa asersi dan golongan transaksi, saldo akun, serta pengungkapan tertentu. Sedangkan resiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas desain, implementasi, dan pengelolaan pengendalian internal untuk merespon resiko yang mengancam pencapaian tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Di sini, auditor dapat membuat penilaian resiko bawaan dan resiko pengendalian secara terpisah atau gabungan, tergantung pada teknik atau metodologi audit yang lebih disukai dan pertimbangan praktis. Di sini ada resiko deteksi, di mana tingkat resiko deteksi yang dapat diterima mempunyai hubungan berbanding terbalik dengan resiko kesalahan penyajian material yang dapat dinilai pada tingkat asersi. Selanjutnya, penilaian resiko tingkat asersi. Resiko pada tingkat asersi berkaitan dengan saldo dari akun tertentu secara individu pada saat tertentu, misalnya akhir tahun, atau untuk asersi tertentu pada suatu periode tertentu, misalnya dalam tahun buku bersangkutan, dan berkenaan dengan penyajian pengungkapan tertentu dalam laporan keuangan. Relevansi setiap asersi untuk saldo akun atau jenis transaksi atau penyajian dan pengungkapan tertentu akan berbeda tergantung pada ciri saldo akun itu dan potensi salah saji yang material. Sebagai contoh, ketika penilaian valuation assertion, auditor mungkin menilai resiko terjadinya kekeliruan sebagai rendah. Namun untuk persediaan di mana kesesuaian merupakan faktor penting, auditor menilai valuation risk tinggi. Dalam hal ini, auditor menggunakan asersi untuk ada 3. Yang pertama, menentukan jenis resiko salah satu yang bisa terjadi. Yang kedua, menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya resiko salah saji yang material. Dan yang ketiga adalah merancang prosedur audit selanjutnya sebagai jawaban atau tanggapan terhadap resiko yang dinilai. Terima kasih. Selanjutnya, saya Ahsan Waladi, NIM 056 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang apa jenis risiko salah saji. Dan di sini terdapat beberapa pertanyaan ketika kita mengasersi suatu laporan keuangan. Yang pertama, apakah aset ini memang ada? Jadi, kita sebagai auditor harus bisa menyelidiki apakah aset ini memang benar-benar ada dan dimiliki oleh entitas tersebut. Selanjutnya, apakah transaksi penjualan dicatat dengan benar? Dan akun penjualan ini sendiri merupakan akun yang kerap kali terjadi kesalahan pencatatan, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi kita sebagai auditor harus memiliki sikap skeptisme, yang dimana kita harus selalu bertanya-tanya, waspada terhadap kondisi dan keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji. Bukan hanya untuk akun penjualan saja, tetapi semua akun yang akan kita asersi, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersaji di slide ini. Setelah kita mengetahui apa saja jenis risiko salah saji, selanjutnya seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Risiko salah saji yang material merupakan kombinasi dari risiko bawaan, yaitu terjadi kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Dan risiko pengendalian, yaitu risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat deteksi maupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern entitas.
Untuk menanggulanginya mengenai resiko bawaan, auditor menentukan potensi salah saji yang berkenaan dengan asersi, kemudian menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko dan taksiran jumlahnya. Dan untuk menanggulangi terkait risiko pengendalian, auditor menentukan apakah ada pengendalian intern yang relevan untuk mencegah dan menekan assessed risk dan dampaknya terhadap asersi terkait. Selanjutnya, langkah terakhir ialah merancang prosedur audit yang menjawab assessed risk untuk setiap asersi terkait. Sebagai contoh, jika risiko piutang dinyatakan lebih besar dari sesungguhnya, maka prosedur audit harus dirancang untuk menjawab asersi tersebut. Jika asersi mengenai transaksi penjualan yang berkenaan dengan completeness yang berisiko tinggi, auditor dapat merancang uji pengendalian atau test of control yang menyoroti completeness assertion ini.